Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Faruk Robani dari kelas 3A dengan NIM akhiran 028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktikum 13 mata kuliah sistem terdistribusi praktik, yaitu implementasi perkalian matriks menggunakan protokol Message Passing Interface atau MPI dengan arsitektur multinode. Nah, strategi distribusi yang saya gunakan pada program ini memakai metode row-wise partitioning untuk membagi beban kerjanya. Jadi pembagian tugas ini berjalan di dua tingkat hierarki, yaitu tingkat fisik di level node container Docker dan tingkat logis di level proses atau MPI rank. Nah, secara teknis, matriks A akan dipecah berdasarkan jumlah baris secara proporsional ke setiap rank proses yang aktif di dalam cluster. Sedangkan untuk matriks B, pendekatannya dibuat berbeda karena sifat operasi perkalian matriks itu sendiri. Jadi, setiap baris di matriks A itu pasti butuh akses ke seluruh kolom yang ada di matriks B. Nah, untuk menyelesaikan operasi dot product, makanya matriks B ini tidak bisa kita potong-potong. Solusinya, node master akan memanggil fungsi komunikasi kolektif MPI bcache atau broadcast untuk menyiarkan data penuh matriks B secara utuh langsung ke memori lokal tiap rank proses, sehingga setiap proses bisa menghitung datanya sendiri tanpa harus meminta data tambahan lagi di tengah jalan. Nah, selain itu, saya juga menyisipkan mekanisme load balancing. Jadi, jika ukuran ordo matriks tidak habis dibagi rata dengan jumlah proses yang ada, maka sisa barisnya akan langsung dibagikan satu persatu ke rank-rank awal. Nah, ini fungsinya untuk memastikan bahwa perbedaan beban kerja antar node itu maksimal cuma selisih satu baris saja, sehingga tidak ada node worker yang menganggur terlalu lama, sementara node lain malah overwork. Nah, selanjutnya terkait infrastruktur yang digunakan, sistem ini dibangun di atas cluster virtual menggunakan Docker Compose. Nah, saya menyiapkan satu kontainer sebagai master dan 4 kontainer lainnya sebagai worker. Jadi total ada 5 node. Nah, untuk interkoneksinya, jaringan antar kontainer ini dikonfigurasi menggunakan MPI network, di mana node master dapat mengendalikan dan mengeksekusi perintah di node worker secara remote gitu melalui protokol SSH tanpa password. Nah, selain itu, sistem ini juga memanfaatkan share volume bawaan Docker. Jadi proses compile kode program cukup saya lakukan satu kali saja di node master dan nanti file binernya akan langsung tersinkron serta siap dieksekusi oleh seluruh node worker. Baik, sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan menjelaskan alur logika kodenya terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Nah, prosesnya dimulai saat node master membaca file input matriks A.csv dan matriks B.csv sekaligus memvalidasi kecocokan dimensinya. Nah, tepat setelah itu, master akan mengaktifkan pencatatan waktu lewat fungsi MPI wtime. Langkah berikutnya adalah distribusi data, di mana master akan melakukan broadcast dimensi dan matriks A serta B menggunakan MPI bcache ke memori semua worker. Nah, setelah data siap di memori masing-masing, tiap proses akan menghitung porsi barisnya secara paralel. Nah, terakhir begitu komputasi selesai, hasil parsial dari tiap worker akan disinkronisasikan kembali ke master lewat loop MPI bcache. Nah, setelah semua data terkumpul utuh di matriks C, maka master akan mematikan stopwatch dan akan menuliskan hasil perhitungan perkalian matriksnya ke file result.csv. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan menggunakan sampel data yang tingkat kompleksitasnya berbeda-beda. Dimulai dari ordo dimensi 100x100, langkahnya yang pertama adalah menjalankan terlebih dahulu dockernya dengan perintah docker compose up. Nah, yang secara otomatis akan membangun 5 kontainer, yaitu node master dan 4 node worker dalam satu jaringan virtual bernama MPI network.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke terminal node master karena kita akan mengendalikan sistem terdistribusi ini dari pusat. Maka kita harus masuk ke dalam sistem operasi kontainer MPI master dengan perintah berikut. Nah, setelah masuk, kita compile kode si tersebut dengan perintah MPI. Nah, selanjutnya kita buat file host yang berfungsi sebagai buku alamat atau peta pembagian tugas untuk MPI CH. Nah, di pengujian kali ini, saya akan menggunakan 3 node. Nah, meskipun Docker membuat 5 node, tapi kita bisa atur berapa yang akan dipakai menggunakan file host ini. Jadi, buat file host tersebut dengan perintah berikut. Nah, di situ saya menuliskan titik 2 setelah nama node. Nah, ini artinya saya mengalokasikan 2 slot atau 2 proses untuk setiap node. Jadi, meskipun kita hanya menggunakan 3 node fisik, total akan ada 6 proses MPI yang bekerja secara paralel. Nah, selanjutnya, sebelum menjalankan pengujian untuk data terkecil, pastikan file matriks A dan matriks B itu sudah sesuai datanya untuk dimensi 100x100. Nah, setelah dipastikan, kita jalankan dengan perintah berikut. Nah, hasilnya kita bisa lihat bahwa waktu eksekusi untuk perkalian matriks 100 kali 100 adalah 0,28 detik. Dan matriks di file result sebagai hasil perkaliannya itu sudah tersimpan. Nah, selanjutnya untuk ordo 500 kali 500, cara menjalankannya sama, dan sebelumnya ganti dulu file input matriks A dan matriks B-nya agar sesuai dengan dimensi 500 kali 500. Lalu kita jalankan, dan hasil eksekusinya waktunya sekitar 0,46 detik. Selanjutnya untuk matriks dengan dimensi 1000 kali 1000, setelah matriksnya diganti, kita jalankan kembali. Dan waktu eksekusinya adalah 2,23 detik. Lalu terakhir, untuk matriks 2000 kali 2000,
setelah diganti juga, kita jalankan. Dan untuk hasilnya, waktu eksekusinya adalah 15,48 detik. Jika dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya, waktu eksekusinya semakin meningkat ketika kompleksitas datanya semakin tinggi. Nah, untuk analisis lebih lanjut, kita perlu menguji dengan jumlah node dan proses yang berbeda untuk setiap kompleksitas data. Nah, sebelum itu pastikan mengubah file host setiap mengubah jumlah node yang akan diuji untuk menyesuaikan jumlah node dan proses yang akan digunakan. Nah, setelah melakukan seluruh rangkaian pengujian dari ordo kecil hingga masif dengan variasi 3, 4, dan 5 node, kita mendapatkan data real yang sangat menarik. Nah, pada data beban ringan yaitu ordo 100 kali 100 dan 500 kali 500, penambahan node itu justru memberikan dampak yang negatif pada kecepatan atau waktu eksekusinya. Nah, bisa kita lihat pada konfigurasi 3 node yang tercepat dengan 0,16 detik pada ordo 100, sedangkan 5 node melambat hingga 0,33 detik. Nah, pola yang sama juga terjadi di ordo 500 kali 500. Nah, jadi pada data kecil, porsi komputasi paralelnya sangat sedikit, sehingga waktunya habis hanya untuk melakukan broadcast data dan koordinasi antar proses melalui jaringan virtual Docker. Nah, jadi biaya latensi komunikasinya tuh jauh lebih mahal gitu daripada komputasi real CPU-nya. Nah, titik balik atau inflection point-nya itu mulai terlihat pada ordo 1000 kali 1000. Nah, di sini waktu eksekusinya berada di kisaran 1 hingga 1,3 detik. Nah, menariknya di konfigurasi 5 node, yaitu 1,26 detik, mulai berhasil menyalip performa 4 node, itu 1,34 detik. Nah, ini tuh menandakan bahwa komputasi lokal pada masing-masing core CPU itu sudah mulai intensif dan mulai berhasil menutupi ongkos overhead jaringan. Nah, manfaat dari arsitektur multi-node itu baru terlihat pada beban kerja yang masif, yaitu ordo 2000 kali 2000. Nah, perhatikan penurunannya pada konfigurasi 3 node. Program membutuhkan waktu 9,72 detik. Ketika kita naikkan menjadi 4 node, waktu terpangkas menjadi 8,04 detik. Dan saat kita gunakan konfigurasi maksimal 5 node, waktu eksekusinya turun drastis menjadi 7,25 detik. Nah, kesimpulannya dari seluruh hasil eksperimen ini dapat ditarik dua kesimpulan utama, yaitu yang pertama adalah paralelisme itu tidak selalu cepat. Jadi menambah jumlah node dan proses pada beban kerja yang kecil gitu dengan kompleksitas data yang kecil itu justru kontraproduktif karena adanya network overhead pada jaringan internal Docker. Kesimpulan kedua yaitu efektif untuk data besar. Jadi klaster terdistribusi MPI-CH ini sangat baik untuk menangani beban kerja komputasi yang intensif dan masif gitu, seperti dengan data ordo 2000 kali 2000. Terlihat pada waktu eksekusi hasil pengujian tadi yang menurun nih semakin banyaknya jumlah node. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.